സാറേ മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം കേടായി കിടക്കുന്നു. ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ചേർന്ന് അപകടം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുറത്തു വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. ഗാന്ധി സ്ക്വയർ ATM-ലെ അപകടയുടെ മറനീക്കി സത്യം ഉടൻ. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Aisho. Seorang anak kecil yang mengalami pelecehan seksual di sekolahnya bernama Sivani. Pelakunya yang menodai anak tersebut adalah gurunya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. മോള് കരയാതെ. Ada Nur Hasana W7S, Nurbaya Wati Mena 6793, Vino Glad, Agnes Sembarsari, Muhammad Yani. Bagi warga yang disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Beberapa bulan kemudian, muncul berita ibu dan anak ditemukan bundir. Tak lain kedua orang itu adalah Sivani dan ibunya. Dan alur cerita film Aisho pun dimulai. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my night. Suatu hari, hiduplah seorang gadis kecil yang cantik dan lucu bernama Sivani. Sivani punya ayah bernama Sivan dan ibu bernama Ani. Sivan dan Ani sangat mencintai Sivani. Namun Sivan tidak tinggal bersama mereka. Sivan harus bekerja di Dubai untuk menghidupi mereka berdua. Sivan sudah 4 tahun bekerja menjadi buruh di Dubai. Seringkali Ani dan Sivani melepaskan rindu kepada Sivan dengan melakukan video call. Tak jarang juga Sivani menangis karena sangat merindukan sang ayah. Teman Sivani yang baru saja pulang dari Dubai memberikan titipan hadiah untuk Sivani. Sivani sangat senang menerima hadiah itu. Beberapa bulan kemudian, Sivani sering merenung di sekolah. Nilai Sivani juga turun drastis selama beberapa bulan terakhir. Padahal Sivani dikenal sebagai murid yang pintar. Mengetahui hal itu, guru PP sekolah memanggil Sivani dan mengajak Sivani berbicara dari hati ke hati. Akhirnya, Sivani menangis dan menceritakan semuanya. Sivani mengatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir, Sivani telah dinakali dalam tanda petik oleh seorang guru bernama Gopal. Gopal sudah 3 kali berbuat hal itu kepada Sivani. Guru PP kaget mendengar hal itu. Sivani tidak menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya, karena Sivani takut jika ayahnya tahu, ayahnya akan merasa sedih. Sivani tidak mau ayahnya merasa sedih karena Sivani sangat menyayangi ayahnya. Ketika guru PP bertanya kepada Sivani siapa saja yang tahu hal ini, Sivani menjawab orang lain yang tahu hal ini adalah satpam sekolah yang bernama Rafin. Guru PP dan Rafin sepakat akan melaporkan hal ini kepada polisi. Mereka semua kemudian duduk bersama dengan kepala sekolah di sekolah. Kepala sekolah menghimbau agar Ani dan Sivani berdamai dengan pihak sekolah dan tidak melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Tiba-tiba Rafin berubah dan membela kepala sekolah. Rafin justru menuduh Sivani dengan mengatakan Sivani sering menggoda Pak Gopal. Rafin mengatakan hal itu karena ia sudah menerima uang suap puluhan juta rupiah dari kepala sekolah agar tutup mulut. Kepala sekolah ingin menjaga reputasi sekolahnya. Guru PP kecewa berat dengan Rafin dan juga kepala sekolah. Akhirnya kepolisian memaksa Ani dan Sivani berdamai saja dengan pihak sekolah dan tidak melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Ani dan Sivani tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua lalu pulang ke rumah. Kepala sekolah dan kepolisian bekerja sama untuk memfitnah Ani dengan menyebarkan berita bahwa Ani adalah wanita nakal. Berita ini kemudian menyebar di sosial media. Semua orang percaya dengan fitnah itu. Karena terus difitnah dan tak kuat menahan tekanan batin, Ani dan Sivani lalu melakukan bundir. Beberapa tahun kemudian, seorang satpam baik hati bernama Pilai sedang duduk di depan kantor pengacara bernama Sebastian. Pilai adalah duda yang punya 2 anak gadis. Tak lama kemudian, Pilai dipersilahkan masuk oleh asisten Sebastian bernama Swati. Swati tidak suka dengan Sebastian karena Sebastian adalah pengacara yang bermuka 2. Pilai mengatakan kepada Sebastian bahwa dirinya siap menjadi saksi kunci atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pengusaha kaya bernama Safir.
Setelah mendengar semua pernyataan Pilai, Sebastian berjanji akan membantu Pilai di pengadilan besok. Pilai berangkat ke tempat kerja menggunakan sepeda klasik. Terlihat sebuah mobil ambasador hitam mengikuti Pilai dari belakang. Setibanya di tempat kerja, Pilai memarkirkan sepedanya di samping ATM. Pilai berganti baju dinas dan mulai bekerja. Pilai bekerja sebagai satpam ATM di sebuah desa yang tidak jauh dari rumahnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda mendatangi ATM untuk mengambil uang. Karena kamera CCTV sedang rusak, Pilai meminta izin untuk memfoto wajah si pemuda karena hal itu adalah aturan dari pihak bank. Setelah difoto, pemuda itu lalu masuk ke dalam ATM dan mengambil uang. Di sisi lain, Safir memerintahkan anak buahnya yang bernama Setu untuk pergi ke desa mencari Jamal. Jamal adalah rekan kerja Pilai yang juga bekerja sebagai satpam ATM. Setibanya di rumah Jamal, Setu dan temannya memberikan satu botol minuman kepada Jamal. Jamal dengan senang hati menerimanya. Safir menelepon Setu dan membicarakan rencana pembunuhan Pilai. Safir mengingatkan Setu bahwa nanti malam Pilai harus menggantikan shift malam Jamal dan tetap bekerja di ATM. Safir akan mengirim pembunuh bayaran bernama Sura untuk mengeksekusi Pilai. Setelah itu, Sura akan menghubungi dua sopir truk untuk menindas Pilai di dalam ATM agar terlihat seperti kecelakaan. Setu mengajak Jamal mengobrol. Setu merayu Jamal dan memberikan sejumlah uang kepada Jamal agar Jamal berpura-pura sakit dan meminta Pilai menggantikannya bekerja di shift malam nanti. Jamal setuju dan langsung menelepon Pilai. Jamal mengatakan kepada Pilai bahwa dirinya sedang sakit dan tidak bisa bekerja nanti malam. Pilai percaya dan bersedia mengisi shift malam Jamal. Di sisi lain, dua sopir truk bayaran, Safir, sedang mempersiapkan truk mereka untuk menghancurkan ATM sekaligus menindas Pilai. Dua sopir itu sudah membicarakan Sura, seorang pembunuh bayaran yang disewa Safir. Sura baru saja bebas bersyarat dari penjara. Terlihat Safir, Sebastian, Kapolsek, dan Sura minum bersama sembari membicarakan rencana pembunuhan Pilai. Sebastian mengatakan kepada Safir bahwa ia sudah membujuk Pilai agar tidak melawan Safir. Namun Pilai tetap ngotot akan bersaksi di pengadilan besok. Kepolisian akan membacking rencana ini dengan menulis laporan otopsi bahwa Pilai tewas karena dilindas truk. Sedangkan Sura yang baru saja bebas bersyarat dari penjara akan menjadi eksekutor dalam pembunuhan ini. Malam hari, sebuah mobil van tiba-tiba mogok tepat di depan ATM. Pilai menghampiri mobil van itu dan memberitahu sopir van bahwa bengkel terdekat di sini berada di ujung jalan. Namun bengkel itu tutup karena sudah malam. Sopir van itu kemudian membuka kap mesin mobil dan memeriksanya. Beberapa menit kemudian, Pilai menerima telepon dari Swati. Swati menghimbau agar Pilai segera pulang ke rumah dan beristirahat karena besok pagi Pilai harus bersaksi di pengadilan. Pilai mengatakan ia harus bekerja menggantikan rekannya yang sedang sakit. Swati tidak bisa melarang Pilai bekerja. Karena itu, Swati akan menginap semalam di rumah Pilai untuk menjaga kedua putri Pilai. Swati menghimbau kepada Pilai agar berhati-hati karena Pilai adalah saksi kunci. Safir tidak akan tinggal diam dan akan berusaha melukai Pilai. Pilai lalu menutup teleponnya. Karena sopir van sudah menyerah mengotak-ngatik mesin mobilnya, sopir van itu beristirahat sejenak. Pilai dan sopir van itu duduk dan mengobrol sembari mengudut. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Sopir van itu mengaku bernama Aisyo. Selama mengobrol dengan Aisyo, Pilai merasa Aisyo adalah seorang pria yang baik hati. Di sisi lain, dua orang polisi sedang melakukan razia. Mereka berhasil menilang seorang pria mabuk yang berkendara sambil menelepon. Dua polisi berniat membawa pria mabuk itu ke kantor polisi. Namun pria itu ingin berdamai saja. Dua polisi mengiyakan pria itu asalkan ia memberikan uang damai. Dua polisi lalu mengantar pria mabuk itu ke ATM terdekat untuk mengambil uang. Setelah di ATM, pria mabuk itu masuk dan mengambil uang. Sebelum masuk, Pilai memfoto pria itu. Setelah mengambil uang itu diberikan kepada dua polisi. Mereka semua kemudian pergi meninggalkan ATM. Setelah mereka semua pergi, Aisyo muncul kembali dan mengobrol dengan Pilai. Pilai bertanya kepada Aisyo, "Aisyo, mengapa tadi kau bersembunyi di dalam mobil ketika polisi datang ke sini?" Aisyo menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya tidak suka dengan polisi." Seorang pengacara baik hati bernama Joseph menelepon Swati dan membicarakan tentang rencana mereka di pengadilan besok. Joseph mengimbau Swati agar memberitahu Pilai untuk berhati-hati.
Terlihat Aisyo dan Pilai masih melanjutkan obrolan. Tiba-tiba Swati menelepon Pilai. Pilai mengatakan Swati tidak perlu khawatir karena Pilai ditemani seorang pria baik hati bernama Aisyo. Mendengar hal itu, Swati curiga dan berpikir Aisyo adalah pembunuh bayaran yang dikirim Safir untuk membunuh Pilai. Swati mengingatkan Pilai untuk ekstra hati-hati dengan Aisyo karena Aisyo adalah orang asing yang Pilai baru kenal. Terlihat Safir mencoba menelepon Aisyo, namun Aisyo tidak mengangkat. Pilai dan Aisyo melanjutkan obrolan. Ketika mereka sedang mengobrol, ada sepasang kekasih bernama Tony dan Priyanka datang ke ATM untuk mengambil uang. Tony dan Priyanka sedang berencana kawin lari. Pilai lalu berjalan ke ATM dan meminta izin untuk memfoto Priyanka sebelum masuk ke dalam ATM. Namun Tony tidak terima dan mendorong Pilai. Aisyo datang menghampiri dan berusaha melerai. Tanpa basa-basi, Aisyo langsung mencekik Tony. Sontak, Tony dan Priyanka lari ketakutan. Pilai kaget melihat tindakan Aisyo yang mencekik Tony. Pilai mulai takut kepada Aisyo. Pilai dan Aisyo kemudian melanjutkan obrolan. Aisyo bertanya kepada Pilai, apa rencana Pilai pagi ini? Pilai menjawab, ia akan bersaksi di pengadilan untuk melawan seorang pengusaha bernama Safir. Aisyo bertanya kepada Pilai, apa yang sudah Safir lakukan? Pilai menjawab, Aisyo, aku mempunyai 2 anak gadis. Aku tidak tinggal diam ketika melihat seorang gadis disakiti. Beberapa minggu lalu, aku melihat kejadian buruk. Ketika itu, aku sedang mengantar barang titipan untuk Safir di rumahnya. Aku melihat Safir sedang bersiap-siap memperkaos seorang gadis remaja. Melihat hal itu, aku ketakutan dan kabur melarikan diri. Safir tahu aku melihat semuanya. Safir menawariku sejumlah uang untuk tutup mulut dan aku menolak uang itu. Namun aku tetap tutup mulut karena aku tidak ingin terlibat masalah dengan Safir. Beberapa hari kemudian, gadis remaja itu melakukan bundir di atas pohon. Aku sedih dan tidak bisa tidur nyenyak. Karena itu, aku memberanikan diri melaporkan hal ini kepada Sebastian. Aku bersedia menjadi saksi kunci untuk melawan Safir di pengadilan. Aku tidak percaya dengan polisi dan media yang sudah disuap oleh Safir untuk menjaga citra dirinya. Setelah mendengar cerita Pilai, Aisyo mengatakan sebetulnya Pilai tidak perlu menuntut Safir di pengadilan. Pilai harus memanfaatkan momen itu untuk memeras Safir dan mendapatkan uang jutaan rupiah. Mendengar hal itu, Pilai tersinggung kepada Aisyo dan mengatakan dirinya tidak bisa disuap dengan uang. Pilai ingin menegakkan kebenaran. Pilai tidak mau memanfaatkan momen itu dan menjadi orang munafik dengan memeras Safir. Aisyo tertawa dan menganggap Pilai sok suci. Tak lama kemudian, keluarga Tony yang sedang mencari Tony berhenti di ATM dan menunjukkan foto Tony kepada Pilai. Keluarga Tony bertanya kepada Pilai, apakah Pilai melihat Tony? Pilai menjawab Tony dan seorang wanita baru saja lewat ke arah sana. Keluarga Tony mengucapkan terima kasih kepada Pilai dan langsung mengajar Tony. Setelah keluarga Tony pergi, Aisyo muncul dan menghampiri Pilai. Pilai mulai curiga kepada Aisyo yang selalu bersembunyi di dalam mobil ketika ada orang lain datang. Aisyo kemudian mengajak Pilai makan dan minum bersama. Aisyo menggoda Pilai dengan mengatakan, sebenarnya ini adalah kesempatan yang tepat untuk mencuri uang di ATM karena rekaman CCTV sedang rusak. Pilai mulai emosi kepada Aisyo dan menganggap Aisyo adalah seorang penjahat. Karena tidak ada gelas, Aisyo mengeluarkan pisau dan memotong botol plastik menjadi 2 bagian. Hal itu membuat Pilai semakin takut kepada Aisyo. Sembari makan, Aisyo menawari Pilai minum, namun Pilai menolak. Karena Pilai tidak mau mabuk di saat bekerja, Aisyo marah dan mengeluarkan pistol lalu menembaknya ke arah tangki air. Pilai semakin ketakutan dan yakin bahwa Aisyo adalah seorang penjahat. Tiba-tiba ada sebuah mobil truk lewat ATM dan Pilai langsung menghentikan truk itu. Pilai meminta tolong kepada sopir truk untuk membawa Aisyo pergi ke bengkel terdekat agar Aisyo bisa menunggu di sana saja. Sopir truk itu bersedia membawa Aisyo. Aisyo dan sopir truk itu lalu pergi ke bengkel. Pilai lega karena Aisyo sudah pergi dari sana. Tak lama kemudian, seorang polisi melakukan patroli. Setelah mengecek keamanan, polisi itu bertanya van itu milik siapa. Pilai menjawab, mobil van itu milik Aisyo. Sekarang Aisyo sedang menunggu di bengkel ujung jalan. Polisi itu memberitahu Pilai agar Aisyo segera memindahkan mobil vannya karena di depan ATM tidak boleh ada mobil yang berhenti lama. Pilai lalu membuka alas tidurnya dan beristirahat sejenak. Beberapa menit kemudian, Aisyo datang lagi dan membangunkan Pilai. Pilai kaget dan semakin ketakutan. Mereka berdua kemudian mengobrol di dalam mobil van Aisyo. Tiba-tiba hujan turun cukup deras.
Pilai keluar sejenak untuk mengambil sesuatu. Pilai meninggalkan handphonenya di dalam mobil van Aisyo. Terlihat Swati menelepon namun dimatikan oleh Aisyo. Swati mengirim voice note ke WhatsApp Pilai dan mengatakan bahwa Swati yakin Aisyo adalah pembunuh bayaran yang dikirim Safir untuk membunuh Pilai. Sebaiknya Pilai menyuruh Aisyo untuk pergi. Mendengar voice note itu, Aisyo langsung menghapusnya. Setelah itu, Aisyo turun dari mobil dan memberikan handphone Pilai kepada Pilai. Swati lalu menelpon Pilai untuk memberitahu bahwa Aisyo adalah pembunuh bayaran yang disewa Safir. Namun handphone Pilai mati karena lowbat. Aisyo mematikan listrik di ATM. Dari belakang, Aisyo langsung membius Pilai hingga pingsan. Aisyo kemudian kabur melarikan diri. Terlihat dua sopir truk yang sudah standby mendapatkan panggilan dari handphone Sura. Mereka diperintahkan untuk segera melakukan tugasnya. Dua sopir truk itu langsung bergegas pergi ke ATM. Di saat yang bersamaan, keluarga Tony berhasil menggagalkan upaya Tony kawin lari. Setelah dirayu, Tony bersedia kembali pulang pada keluarganya. Karena itu, keluarga Tony berhenti sejenak di ATM. Keluarga Tony ingin mengucapkan terima kasih kepada Pilai. Salah satu keluarga Tony turun dari mobil dan memberikan uang kepada Pilai. Karena Pilai terlihat sedang tidur, keluarga Tony meletakkan uang itu di balik selimut Pilai. Keluarga Tony lalu kembali pulang. Tak lama kemudian, dua sopir truk bayaran Safir langsung menabrak ATM dan melindas Pilai. Setelah itu, kedua sopir truk kabur melarikan diri. Pagi hari, kepolisian, media, dan warga sekitar berkerumun di TKP. Di sisi lain, terlihat Aisyo sedang duduk bersama Pilai. Ternyata Pilai masih hidup. Aisyo mengatakan, "Pilai, namaku bukan Aisyo, namaku adalah Sivan." Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Sivan. Beberapa tahun yang lalu, Sivan bekerja sebagai buruh di Dubai. Selama 4 tahun, Sivan tidak bertemu dengan istrinya yang bernama Ani dan anak gadisnya yang bernama Sivani. Selama itu, mereka bertiga melepaskan rindu hanya melalui video call. Tiba-tiba bos Sivan di Dubai menyuruh Sivan pulang ke India. Sivan pun bingung dan pasrah. Sivan tidak tahu mengapa ia dipaksa pulang ke India. Setibanya di bandara Trivandrum, India, Sivan dijemput temannya. Sivan lalu diantar ke rumah mayat. Di sana, Sivan kaget melihat jenazah Ani dan Sivani. Sivan menangis terseduh-seduh. Sivan lalu memakamkan Ani dan Sivani. Beberapa hari kemudian, Sivan terus bersedih dan duduk di depan jenazah mereka. Tiba-tiba, keluarga Sivan satu-satunya yang bernama Nando mendatangi Sivan dan memberitahu penyebab Ani dan Sivani melakukan bundir. Nando mengetahui itu semua dari anak gadisnya yang merupakan teman sekelas Sivani. Nando mengatakan kepada Sivan bahwa Sivani telah diperkaos oleh gurunya yang bernama Gopal. Ravin yang merupakan saksi kunci justru membela Gopal. Kepolisian bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menyebarkan berita fitnah di media bahwa Ani adalah wanita nakal. Karena tak kuat menahan tekanan, Ani dan Sivani melakukan bundir. Mendengar cerita Sivan, Pilai ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Sivan mengatakan kepada Pilai, ia sangat membenci kepolisian dan media yang menyebarkan fitnah tentang istrinya. Namun, Sivan tak mampu jika harus melawan kepolisian dan media. Sivan ingin fokus balas dendam kepada Gopal dan Ravin. Sivan mulai merencanakan pembunuhan Gopal dan Ravin. Malam hari, Sivan menunggu Ravin di tengah hutan. Ketika Ravin pulang bersepeda melewati hutan, Sivan langsung menggantung Ravin dengan tali. Setelah membunuh Ravin, Sivan menyiapkan lilin dan besi tajam untuk membunuh Gopal. Besi tajam itu Sivan posisikan tepat di atas kepala Gopal. Kaki Gopal lalu diikat dengan tali dan digantung di atas. Sivan meletakkan lilin di dekat tali itu. Tak lama kemudian, tali itu terputus dan kepala Gopal menancap ke besi yang berada di bawah. Sivan kemudian ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Sivan berada satu sel dengan Sura yang dikenal sebagai pembunuh bayaran. Selama beberapa kali melakukan kunjungan tamu, Sivan menguping dan tahu bahwa Sura ditugaskan Safir untuk membunuh Pilai. Karena berperilaku baik, beberapa tahun kemudian, Sivan diberikan pembebasan bersyarat. Begitu juga dengan Sura yang juga diberi pembebasan bersyarat. Ketika bebas, Sivan mengikuti Sura dan mengetahui semua rencana Safir untuk membunuh Pilai. Sebelum Sivan menemui Pilai, Sivan berhasil membunuh Sura. Mayat Sura, Sivan sembunyikan di dalam mobil van yang ia sewa. Sivan mengambil handphone Sura. Sivan lalu mendatangi Pilai di ATM. Sivan sengaja mengutarakan idenya untuk memeras Safir,
guna mengetahui bagaimana sikap Pilai sebagai saksi kunci. Bagi Sivan, saksi kunci adalah sosok yang berperan besar dalam kejahatan. Jika Pilai mau menerima uang suap dari Safir, maka Sivan pasti akan membunuh Pilai. Tetapi ternyata Pilai baik hati dan tidak mau menerima uang suap yang ditawarkan Safir. Pilai bertekad akan menjadi saksi kunci untuk melawan Safir di pengadilan. Karena itu, Sivan memutuskan untuk menyelamatkan Pilai. Sivan sengaja membius Pilai dan menyembunyikan Pilai di dalam mobil van. Sivan kemudian meletakkan mayat Sura di dalam ATM. Di saat yang bersamaan, Kapolsek membuka mayat yang ditemukan di dalam ATM. Dan ternyata mayat itu adalah mayat Sura. Kapolsek kaget dan langsung memberitahu Setu dan Safir. Safir kaget dan mengemasi barang-barangnya. Safir kemudian kabur melarikan diri ke luar negeri. Setelah mendengarkan semua cerita itu, Sivan mengantar Pilai ke pengadilan menggunakan mobil ambasador hitam. Pilai mengucapkan banyak terima kasih kepada Sivan. Jika bukan karena pertolongan Sivan, Pilai pasti sudah mati. Pilai lalu ditemani Swati dan Joseph masuk ke ruangan pengadilan. Pilai menceritakan semua kronologi yang ia lihat di rumah Safir. Pilai merasa lega karena sudah melakukan tugasnya. Joseph dan Swati yakin kasus ini akan mereka menangkan. Beberapa bulan kemudian, Safir dinyatakan bersalah dan dipenjara atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Triad Sivan pulang ke kampung halamannya menggunakan bis. Sivan memandangi foto Ani dan Sifani yang ia pasang di dompetnya. Dan film pun berakhir.